Shalom Aleichem Bisem Hamasiah. Salam sejahtera kepada kita sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa di dalam renungan pada kesempatan hari ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Dan perenungan kita pada pagi hari ini didasari dari Yohanes 13 ayat yang ke-27. Dan demikian sabda firman Tuhan. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Ketika kita bertanya kepada setiap anak muda, bahkan kepada anak-anak, cita-cita apa atau masa depan apa yang akan mereka pilih ketika mereka memperoleh pekerjaan, pasti akan bermacam-macam hal yang akan mereka utarakan. Namun demikian, ketika kita bertanya lebih dalam, mungkin mereka akan menjawab akan menjadi dokter, menjadi pilot, tentara, pegawai negeri, dan lain sebagainya. Dan pada intinya ketika kita bertanya kepada anak-anak tersebut atau kepada setiap orang ketika mereka besar nanti akan menjadi apa, pasti mereka akan memilih profesi yang sangat mengenakkan untuk dikerjakan. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah salah ketika kita mengungkapkan cita-cita kita? Tentu saja tidak. Tetapi ketika bagaimana kita memperoleh cita-cita kita, bagaimana kita menggapai cita-cita kita, cita-cita itu kita gapai dengan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan atau tidak. Dan tentu saja ketika cita-cita itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, ketika kita menggapainya, pasti akan bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika cara memperoleh cita-cita kita tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita disebut oleh Alkitab orang yang sudah penuh nafsu dan dikuasai oleh nafsu kedagingan, yaitu memperoleh segala sesuatu dengan tidak jujur. Dan hati-hati saudara, ketika kita memperoleh segala sesuatu di dalam kehidupan kita, apapun itu, dan ketika kita memperolehnya dengan jalan yang tidak dikehendaki oleh Allah, maka kita akan berdosa kepada kebenaran yang tertulis di dalam Alkitab. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari pembacaan yang sudah kita baca, di dalam pembacaan awal yang sudah kita bacakan tadi, yaitu di dalam Yohanes 13 ayat yang ke-27. Ketika Yudas Iskariot menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Saudara jangan gagal paham. Saya mengkhawatirkan ketika kita gagal paham. Ketika kita menerima roti, kita takut kerasukan seperti Yudas. Bukan seperti itu maksudnya. Tetapi bagaimana ketika hari penyerahan Yesus Kristus yang sudah ditentukan oleh Allah menjadi korban penebusan bagi umat manusia. Yudas dipakai oleh iblis dan Yudas mempersilahkan dirinya untuk dipakai oleh iblis di dalam proses penyerahan Yesus Kristus
di dalam penebusan dosa manusia. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika di dalam kehidupan kita, hidup kita dipimpin oleh Allah atau hidup kita dipimpin atau dikuasai oleh roh iblis, itu akan menjadi sangat berpengaruh di dalam kehidupan kita. Dan tema kita pada saat ini adalah apa yang menguasai hidupmu? Atau siapa yang menguasai hidupmu? Yudas adalah salah satu dari seorang murid Yesus, dan dia dipercaya sebagai pengelola keuangan atau bisa dikatakan bendahara. Tetapi Alkitab mencatat ketika dia mempunyai peranan untuk memegang kas keuangan tersebut, Alkitab mencatat bahwa dia adalah seorang bendahara yang tidak jujur. Dia suka mempergunakan keuangan tersebut dengan seenak hatinya sendiri. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang Kristen yang sudah bertahun-tahun mengikut Kristus tidak menjadi jaminan ketika hidupnya tidak dikuasai oleh Roh Kudus. Firman Tuhan mengajar kepada kita, dan Alkitab memberi contoh teladan yang buruk, bahwa Yudas ketika di dalam hidupnya mengikut Yesus, bahkan dia sangat dekat kepada Yesus, tetapi bukan jaminan ia akan melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya, di dalam kehidupan kita, ketika kita mengaku percaya kepada Kristus, apakah perjalanan hidup kita, hati dan pikiran kita sudah dikuasai sepenuhnya oleh Roh Kudus, sehingga di dalam setiap tingkah laku dan perbuatan kita akan mencerminkan kasih Kristus di dalam kehidupan kita? Ataukah kita sudah mengaku percaya kepada Kristus, tapi perbuatan kita jauh dari apa yang Kristus inginkan? Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perenungan kita pada saat ini memberikan kesempatan kita untuk mengintrospeksi diri kita. Apakah kehidupan kita sudah benar-benar berserah kepada Roh Kudus, atau berserah kepada roh kegelapan yang bisa membawa kita ke dalam jurang maut? Tuhan memberkati kita. Mari kita bersama-sama berdoa supaya Tuhan memberi kekuatan kepada kita dan melindungi kita dari hal-hal yang jahat. Mari kita berdoa. Kami tahu Tuhan, bahwa hidup kami seringkali dikuasai oleh keinginan daging kami. Dan kami tahu, sekalipun tubuh rohani kami ingin dekat kepada Tuhan, tetapi tubuh jasmani kami sering menyerahkan dan berserah, bahkan kalah kepada hal-hal kedagingan kami. Untuk itu, melalui kebenaran firman Tuhan, kami memohon pertolongan Tuhan, supaya Tuhan memberi kekuatan kepada kami untuk dapat berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Pimpin kami yang lemah ini Tuhan, karena kekuatan hanya berasal daripada Roh Kudus. Amin. Demikian perenungan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, dan marilah kita menjadi anak-anak terang yang setia kepada jalan kebenaran Tuhan. Tuhan memberkati kita.